bagaimana cara supaya tidak terkena margin call dan bisa menjadi trader yang bisa bertahan lebih lama. Gila nih, marketnya nggak benar, habis duit gue bro. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali bersama Reva Faruk, episode 125 dari Reva Journal. Kali ini kita akan bahas satu topik yang dibenci banyak trader dan banyak orang yang ingin belajar, yaitu margin call. Gue punya true story. Beberapa tahun yang lalu, gue punya temen deket. Gue rasa kalau dia nonton ini, dia pasti ketawa sih. Dan dia bilang dia jari dewa. Kalimat ini muncul gara-gara dia berkali-kali dapat profit yang sangat spektakuler. Karena pernah ngalamin hal yang serupa, euforia berlebihan, gue sempat reminder, bro, jangan sering-sering seperti ini. Dia bilang, it's okay, jari gue jari dewa. Dan apa yang dilakukan, dia buka lagi account karena dia pikir gampang banget dapat duitnya. So nggak tanggung-tanggung, yang dia buka itu 5 kali daripada modal sebelumnya. Apa yang terjadi? Kebetulan waktu itu masih hari kantor. Seperti biasanya kita sering berbagi setup trading. Dan dia bilang, wah keren banget nih trading setupnya. Gokil, gue profit bro. Menjelang tengah malam. Bro profit lagi gue. Sambil screenshot dan dia kasih lihat. Besok paginya dia telepon gue. Dia marah. Dia bilang, gila nih marketnya nggak benar. Habis duit gue bro. Saat itu juga dia langsung menyalahkan market. Inilah rata-rata cerita awal orang mengalami yang namanya margin call. Teman-teman yang seperti ini akan berpikir, tenang aja, market pasti balik lagi. Nggak mau cut loss, nggak mau pasang stop loss, karena lo yakin market bakal balik arah. Tapi ternyata fakta berbeda. Bukannya makin benar, makin tenggelam. Dan di sini terjadilah yang disebut dengan margin call, di mana sebuah sistem peringatan menunjukkan bahwa equity trading sudah tidak mencukupi nilai margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi. Pernah ngalami, kita udah capek, susah payah kumpulin modal, kita berharap kita bisa bertumbuh. Ternyata harapan itu punah hanya dalam hitungan detik. Bukan cuma uang lo yang habis, mental lo pun ikut hancur. Margin call itu tandanya lo udah kalah sebelum berperang. Seperti alarm dari broker yang bilang, bro, duit lo udah gak cukup lagi buat nahan floating loss. Gue bakal nutup nih semua posisi lo sekarang juga. Kenapa bisa terjadi? Over leverage, modal gak proper, lo trading udah kayak roller coaster, tapi lo mengabaikan yang namanya sabuk pengaman. Dan bisa kebayang, dia berbalik, ya lo pasti jatuh. Dan berikutnya, lo mengabaikan yang namanya stop loss. Suka atau tidak, stop loss merupakan cara kita menjaga equity kita tetap bertahan. Karena tujuan kita menggunakan stop loss adalah membatasi kerugian kita untuk tidak lebih besar lagi. Ini udah sering banget kita bahas. Trading tanpa money management. Banyak orang pengen profit cepat dengan menggunakan lot besar. Tapi market gak peduli sama keyakinan lo. Alexander Elders bilang, market itu bukan musuh lo, tapi juga bukan teman lo. Kalau lo masuk tanpa persiapan, market akan habisin lo tanpa ampun. Kalau udah ada pernyataan seperti ini, berarti di next ketika lo melakukan kesalahan, lo udah nggak boleh nyalahin market lagi. Kita bahas chapter berikutnya, yaitu dampak margin call ke mental trader. Karena ini penting banget teman-teman. Kebayang nggak kalau kita punya pendapatan 1 bulan itu $1.000. Lalu kita nabung nih selama 5 bulan. Akhirnya mengumpulkan $5.000. Dan kita mulai track. Karena kita teriming-iming dengan profit instan, $5.000 itu lenyap dalam 1 malam. Sekarang bayangkan kalau itu terjadi bukan sekali, tapi berkali-kali. Apa yang muncul? Pasti trauma dan takut entry lagi. Margin call itu seperti luka. Sekali kena, pasti kita ada rasa takut banget. Kita mulai overthinking, kehilangan confidence, dan kita mulai kehilangan antusias untuk belajar atau memperbaiki. Yang berikutnya adalah trading jadi emosi. Lu mulai melakukan yang namanya revenge trade. Pengen balikin duit yang sudah hilang dengan cepat. Hasilnya apa? Bukan untung, malah makin dalam. Kemudian dampaknya yang paling nggak oke banget itu depresi dan menyalahkan diri sendiri. Banyak trader yang kehilangan segalanya bukan karena market, tapi karena mental mereka
mereka yang hancur. Dan mulai muncul perasaan harusnya gue nggak greedy, harusnya gue pakai stop loss. Tapi di market harusnya tuh nggak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan. Alexander Elders bilang pasar tidak akan pernah mengasihani lo jika lo tidak mengontrol resiko. Pasar akan mengambil semua yang lo punya. Di sini gue nggak bilang metode itu nggak penting ya. Metode itu penting. Tapi tanpa manajemen risiko, percuma. Lo punya strategi hebat, lo punya strategi keren, tapi lo mengabaikan money management. Lo tidak paham bagaimana mengatur emosi ketika transaksi. Metode yang harusnya bekerja, jadi nggak bekerja. Karena metode itu seperti kayak mobil. Kita sebut aja Porsche GT3 RS. Ini mobil udah siap race nih. Tapi kebayang nggak kalau mobil tersebut nggak diisi bahan bakar, sama drivernya nggak punya skill? Kira-kira akankah mobil tersebut finish? Gue yakin enggak ya. Trader sukses itu bukan tentang selalu benar, tapi bisa bertahan lebih lama. Kenapa psikologi itu penting? Karena psikologi itu yang membuat kita tetap persisten dan kita bertahan. Market itu bisa aja chaos, tapi ketika lo bisa tenang, santai, lo pasti akan paham. Lo trading itu by quality, bukan quantity. Tanpa psikologis dan money management, lo akan ngulangi kesalahan yang sama. Banyak trader yang gagal karena terus mencari holy grail, padahal masalahnya bukan di strategi tapi di mindset mereka. Alexander Elder bilang perbedaan utama antara trader sukses dan trader gagal itu bukan di strategi tapi bagaimana cara mereka mengelola emosi dan resiko mereka. Kita masuk ke chapter 4 ya. Bagaimana cara supaya tidak terkena margin call dan bisa menjadi trader yang bisa bertahan lebih lama. Yang pertama, resiko tidak boleh lebih dari 2% per trade. Nggak peduli apapun yang terjadi. Professional trader tidak akan pernah ambil resiko besar dalam satu posisi. Satu hal yang kita harus tahu, lo nggak bisa kontrol market, tapi lo bisa kontrol resiko lo. Berikutnya adalah gunakan stop loss di setiap trade, nggak peduli apapun. Karena trading tanpa stop loss itu seperti bertaruh. Mau sehebat apapun metode lo, tanpa stop loss, cepat atau lambat akun lo akan habis. Cara ketiga supaya nggak kena margin call, jangan biarkan emosi mengontrol trading lo. Kalau lo trading karena dendam atau euforia, gas terus. Yang penting trading. Cepat atau lambat, MC itu akan datang. Berikutnya adalah harus punya pemahaman trading itu maraton, bukan lari sprint. Banyak trader bangkrut gara-gara pengen cepat kaya. Trading itu juga soal bertahan, bukan soal menang sekali langsung kaya. Opportunity itu selalu ada. Tapi ingat, ketika opportunity ada, uang lo nggak siap, percuma. Artinya, lindungi kamu punya equity. Teman-teman, ini tahun 2025. Kalau lo benar-benar mau sukses, denger ini baik-baik. MC bukan akhir segalanya. Lo bisa bangkit, tapi hanya kalau lu belajar dari kesalahan lo. Kalau lo penasaran, kenapa gue masih sering MC tapi gue masih pengen belajar, mungkin bisa konsultasi di Trader Hebat Indonesia. Karena di sini kita berbagi perspektif bagaimana bisa bertahan. Market itu selalu berubah. Trading ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita belajar dalam setiap kesalahan. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Semoga video yang singkat ini punya manfaat. Saya Reva Faruk bersama tim Trader Hebat Indonesia dan Media Trader ID. Sampai ketemu di next video. May Allah bless you all.